Zul, kamu nggak capek ya mau nyamakan Isa dan Yesus? Kamu nggak bisa ya berpikir secara baik dan benar? Yesus itu lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Dan Yesus punya saudara, tidak ada yang bernama dan ibu Yesus itu punya saudara, tidak ada yang bernama Harun. Data-data seperti sekecil ini saja kamu tidak mampu. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang debaters kalau begini? Gitu. Jangan cocok logi, Sul. Itu saja saran saya. Ya itu dari lo, kalau kamu mau pisah-pisahkan nggak masalah. Lawang memang tidak ada nabi yang bernama Yesus kok. Memang betul, Yesus itu adalah nama orang-orang Yunani. Mana ada nabi berasal dari Yunani? Gak ada. Saya cuma menghargai iman Kristen dengan mengatasnamakan Yesus. Sebenarnya yang benar itu adalah Iso atau Yesua. Nah, kalau kau ingin belajar, maka kau belajar itu tata bahasa Ibrani. Bagaimana kemudian bahasa Ibrani itu bisa bergeser masuk ke dalam bahasa Arab. Itu kamu pelajari itu. Ya. Nah, kaitannya dengan Yesus itu adalah oknum yang dijual kepada penganut-penganut pagan yang menganut ajaran Yunani kuno. Supaya mereka mudah menerima konsep yang dijajakan oleh Kristen, pendiri Kristen kepada orang-orang penganut pagan sebelumnya, maka dia menggantikan nama Yesua menjadi Esos, sehingga berubah menjadi Yesus yang kau sebut itu. Jadi kau belajar lagi sampai sana, ya, biar kamu cerdas. Chat pertamamu menyamakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Di VN-mu yang kedua ini kau blunder besar. Kau mengatakan Yesus itu hanya seseorang yang dijual, namanya yang hanya dijual dan sebagainya. Padahal kau tahu sendiri, Yosua ditranslatekan ke Yunani, ditranslatekan lagi kepada Inggris, yang mengatakan namanya adalah Jesus Christ. Lalu ditranslatekan ke Indonesia, yang kita gunakan saat ini bernama Yesus Kristus. Cobalah untuk tetap komitmen kamu, ataupun jangan menjilat lagi ludah kamu. VN pertama kamu menyatakan dengan jelas Isa adalah Yesus. Lalu tiba-tiba ketika kamu sudah blunder dan diserang balik tentang tempat kelahirannya, kamu langsung menyerang lagi dan membuat blunder baru, terus menerus blunder, menjilat ludah kamu bahwa Yesus tidak ada. Jelas-jelas kamu menyamakan Isa dan Yesus. Ha. Loh, saya sedang berbicara dua sisi. Pertama, ketika saya mengatakan Yesus adalah Isa alaihissalam, yang saya maksud adalah nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus oleh Allah sebagai orang yang menyelamatkan Bani Israel yang mau mengikuti beliau, yaitu mereka yang Bani Israel yang mau mengikuti hukum Torah. Tapi ketika saya berbicara mengenai esensi daripada oknum ini, maka dia bukan Yesus yang kau tuhankan, tetapi dia adalah sosok nabi. Untuk menghargai kamu, untuk menyatukan sebuah misi penjabaran dan pengabaran tentang sebuah kebenaran, maka saya ikuti iramamu menggunakan nama Yesus. Meskipun nama Yesus itu adalah nama palsu. Itu adalah nama yang dijajakan bagi penganut paganisme di luar Yudaism, agar mereka mau memahami bahwa Plato sudah mengganti nama menjadi Yesus. Paham tidak kamu sampai sini? Tapi ketika saya berbicara mengenai esensi yang membawa firman Tuhan kepada Bani Israel, yang mengajarkan akan datangnya sosok penolong lain, dia adalah Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam. Paham tidak sampai sini? Jadi saya berbicara dua sisi, membicarakan satu oknum. Oknum yang saya ceritakan samamu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah nabi, rasul bagi Bani Israel. Dia bukan Tuhan. Sementara ketika saya berhadapan dengan penyembah-penyembah manusia seperti kamu,
yang mengatakan Nabi itu adalah Yesus, maka supaya diskusi ini berjalan, saya menggunakan nama itu. Meskipun saya tahu itu adalah nama palsu. Paham enggak? 2,3 miliar orang mengenal nama Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kau mengatasnamakan, menghargai saya untuk menyamakan. Orang tidak mengenal Isa. Isa itu bukan Yesus, jelas. Itu semua telah ditulis dan telah diyakini orang-orang Kristen bahwa Isa itu bukan Yesus. Sejak kapan Isa menjadi Yesus? Itu tidak akan benar, tidak akan dibenarkan melalui apapun. Siapa Isa? Jelaskan kepada kami dulu siapa Isa ini yang tiba-tiba datang diklaim sebagai Yesus Kristus atau Yosua. Begitu loh. Namanya saja beda, tempat lahirnya beda. Itu berarti kamu hanya mengklaim sesuai dengan kemauan kamu sendiri, tanpa sejarah apapun mengenai dia. Kamu tidak bisa menunjukkan apapun yang menyamakan kedua orang ini, kedua sosok ini. Tidak mungkin bisa. Kamulah yang mengaburkan sejarah karena kepercayaan kamu. Menurut sejarah yang tertulis dengan benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dirubah oleh orang Arab di abad ke-6. Itu yang benar. Dan kamu mengikuti pemikiran orang Arab di abad ke-6. Bukan mengikuti pemikiran orang-orang cerdas di abad pertama. Siapa itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat? Sejak abad pertama, orang sudah mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dirubahlah itu menjadi seorang nabi biasa di abad ke-6 oleh siapa? Seseorang yang beda, yang tidak tahu antah berantah dari mana, tiba-tiba mengklaim itu. Budaya berbeda, negara berbeda. Bisa-bisanya saya lebih mengenal anak kamu Zul dibanding saya kamu sendiri. Logikanya di mana itu? Yang perlu kamu paham di sini, nubuatan-nubuatan Yesus atau Isa, ya, atau Iso, atau Yesua dalam bahasa Semitik. Paham? Saya hanya menghargai kamu sehingga saya menggunakan nama Yesus. Yesus itu adalah nama palsu. Ngerti enggak kamu? Bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawan tidak menjajakan Yesus kepada Bani Israel? Kenapa? Karena Paulus dan kawan-kawan itu orang cerdas. Tidak mungkin Bani Israel itu mau menerima konsep Trinitas. Gak mungkin. Maka satu-satunya jalan untuk menipu, makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu. Karena dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau kau bangga 2 miliar, itu masih kurang. Yesus mengatakan, sang pengajar palsu itu akan menyesatkan banyak manusia. Bahkan dia sesatkan murid-murid Tuhan, kata Yesus. Siapa murid Tuhan? Ayo. Pengikut-pengikut Yesus masa pertama kan? Abad pertama kan? Lalu kemudian, kalau dia mengatakan dia akan menyesatkan murid-murid pertama, berarti penyesat itu datangnya di abad keberapa? Sesaman dengan Yesus. Jadi yang kamu bangga ada 2, sekian miliar itu mengimani Yesus, ya memang karena nubuatannya menyesatkan banyak akan samamu. Ketika kamu kemudian menjajakan imanmu dengan mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian kau mengklaim Isa, kau menuduh Islam itu salah menempatkan nabi yang bernama Yesus, Nabi Isa itu nobatan kepada Yesus. Kamu makanya belajar. Orang Yahudi mengenal Yesus dengan sebutan Yesua. Nah, kalau kamu belajar tentang kaidah-kaidah, ya, penyebutan bahasa Ibrani lengkap dengan nikut-nikutnya, maka kamu akan menemukan bagaimana kemudian inri di dalam tiang, di atas tiang salib yang kalian klaim itu huruf I bukan E.
I itu menuju kepada siapa? Iso. Iso itu adalah bahasa apa? Bahasa Semitik. Bahasa Aramaik. Bukan bahasa Yunani. Bukan Yesus, bukan Yindri, tapi Indri. Makanya kamu belajar bagaimana kemudian pergeseran bahasa Aramaik bergeser ke arah Mekah, ke arah Jazirah Arab, sehingga ada perubahan-perubahan huruf. Laksana bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Itu nggak bisa kamu ganggu-gugat. Jadi penamaan Yesus, kamu ngotot memperjuangkan itu wajar. Karena Yesus itu adalah sosok dewa yang datang dalam rupa manusia yang kemudian dijajakan oleh agen-agen Romawi kepada pengikut-pengikut pagan. Pelopor daripada penyembahan terhadap ajaran pagan itu adalah Eropa yang memang sudah memiliki kekuatan dari sejak zaman dahulu. Kekuatan yang mereka gunakan. Coba Anda lihat bagaimana kemudian Kristen Katolik masuk ke Indonesia. Apakah menggunakan dengan cara-cara damai? Tidak. Dengan menggunakan kekuatan, penjajahan, penindasan. Itulah yang terjadi sehingga agama kalian itu mayoritas di dunia. Tidak diajarkan dengan kebenaran, tapi dengan penjajahan. Ngerti? Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia saat kamu mengatakan tidak mungkin mempunyai dua, ya dia mempunyai dua hakikat, sebagai manusia dan ciri keilahian dan keilahian pada dirinya. Dia mampu menghardik alam. Lo mampu apa? Lo bisa menghentikan tsunami, lo bisa menghentikan badai, lo bisa membangkitkan orang mati, lo bisa mengampuni dosa umat manusia, lalu memasukkan manusia ke dalam surga. Lo nggak bisa, lo cuma bisa memaafkan orang. Memaafkan belum tentu diampuni oleh Tuhan, tapi Yesus melakukan itu, mengampuni seluruh dosa umat manusia. Lo bisa menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Lo bisa apa? Ada aja logika kamu pakai taruh di mana, gitu loh. Menyamakan diri sama Yesus. Cebok aja lo pakai batu. Oke, kamu katakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan. Baik. Di situ kamu katakan bahwa 100% Tuhan yang ada pada diri Yesus itu diantaranya adalah dia bisa menghardik alam. Nah, tapi Yesus ini bantah. Yesus mengatakan bahwa semua yang ada pada diriku itu tidak berasal dari diriku, tapi berasal dari dia yang telah mengutus aku. Berarti yang 100% bukan Yesus. Yang 100% Tuhan itu bukan Yesus. Yang 100% Tuhan itu adalah dia yang ada di... Berarti beda. Yesus itu 100% manusia. Yang mengutus Yesus itulah yang 100% Tuhan. Bukan Yesusnya juga yang 100%. Tuhan bukan. Jadi kamu belajar lagi, Rodrigo. Ya, kamu menyinggung lagi, membawa-bawa kitab Yahudi. Ingat baik-baik, saya punya Septuaginta. Ya, tidak ada PL itu diambil dari Tanakh. Tidak ada, kami menyalinnya lewat Septuaginta. Pelajari sejarah itu, baru masuk ke sini. Berarti kamu nggak tahu, PL itu bukan milik Yahudi. PL itu dikanonisasi oleh orang Kristen, dan itu milik orang Kristen. Lewat mana? Bukan lewat Tanakh. Lewat mana? Lewat Septuaginta. Sejarah seperti ini saja kamu tidak mampu untuk mengetahui itu, Zul. Blunder lagi kamu kan? Selalu blunder melawan saya. Belajar dulu cebok yang benar pakai batu, Zul. Apapun alasanmu, Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitabnya Bani Israel. Lawang kalian siapa? Kalian Bani Israel. Kamu harus tahu, ketika kau berbicara sesuai dengan dasar perjanjian baru, Yesaya menubuatkan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Yeremia menubuatkan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Ya, terus kemudian kitab-kitab Tanakh yang lainnya menubuatkan Tuhannya orang Kristen. Kamu ngerti nggak? Berapa beribu tahun
jarak antara Yeremia, antara Yesaya terhadap Yesus yang kau ambil kitabnya, kau jadikan sebagai Yesus sebagai penggenapan. Ngerti nggak kamu? Ketika dikatakan telah lahir di kota Daud, ngerti nggak? Itu bukan untuk Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika kamu mengatakan kami tidak mengambil kitab Tanakh, ya sama aja kamu mengambil Septuaginta. Septuaginta itu apa? Coba, itu adalah kitab Tanakh yang diperuntukkan kepada Bani Israel karena mereka sudah meninggalkan budaya bahasa Ibrani. Mereka lebih banyak mengetahui bahasa penjajah, sehingga kitabnya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Greek. Nah, kamu kalau anak ngerti, bertanya gitu loh. Nah, ketika Septuaginta ini ada, apakah itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Tidak. Itu diperuntukkan untuk orang-orang Israel yang sudah meninggalkan, yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa sakral mereka, yaitu bahasa Ibrani. Yesus saja masih hanya tinggal menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Jadi itu perlu kamu paham. Jadi ketika Anda mengambil Septuaginta, ya sama aja kamu menggunakan kitabnya orang untuk kemudian mengajarkan ajaran Yunani kuno, yaitu menyembah kepada jelmaan. Penjelasan kamu sampai di mana di titik ya tentang Septuaginta ini, di mana di titik yang mana yang kamu katakan hanya diperuntukkan oleh orang Yahudi, itu penjelasan kamu yang di awalnya itu benar. Tapi di mana kamu mengatakan bahwa itu hanya untuk orang Yahudi, kamu blunder lagi. Yang menyuruh menyalin, ya kitab Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu, yang tertulis dalam Septuaginta itu adalah seorang raja dari Yunani. Itu juga benar. Pemahamanmu itu juga benar. Tapi kamu harus tahu bahwa penerjemahan itu terjadi pada kapan? Tahun 3 sebelum Masehi, coy. Ngerti nggak kamu? Masa itu adalah masa di mana Bani Israel pun sudah tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani sepase pada mereka di masa pembuangan. Pada masa mereka dari Mesir masuk kepada tanah Kanaan. Tidak sepase itu. Mereka meninggalkan bahasa Ibrani. Nah, jika Anda mengatakan dia itu Septuaginta itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu dikarenakan ya kitab Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu dikarenakan karena instruksi dari seorang raja dari luar Yahudi. Justru itulah kemudian sudah terbukti kamu pun membuka aibmu sendiri bahwa instruksi penerjemahan kitabnya Bani Israel itu adalah dari non-Yahudi untuk non-Yahudi. Iya kan? Makanya saya katakan, kalau Anda bisa paham dengan apa yang saya jabarkan dari sejak dahulu, ya, semenjak Anda semua masuk ke dalam daftar nama-nama murid-murid saya, itu sudah saya katakan kepada Anda, Yeremia 31:33, perjanjian kekal Allah, perjanjian baru Allah kepada Bani Israel, apa? Memberikan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, bukan kepada orang Yunani, bukan kepada orang Romawi. Maka kamu setelah membuka aibmu sendiri, Septuaginta diterjemahkan atas instruksi orang Yunani, maka sah hari ini saya katakan kepadamu, kitabmu itu, imanmu itu, jangan kau jajakan Yesus untuk kemudian Anda jadikan sebagai pemenuhan penggenapan daripada nubuat-nubuat dari kitabnya Bani Israel. Kenapa? Karena kitabnya Bani Israel menubuatkan orang-orang Bani Israel yang bisa duduk di atas tahta Daud, dan itu tidak terjadi kepada Yesus. Nah, kamu mau membantah apa lagi nih ceritanya? Septuaginta adalah kitab perjanjian lama orang Yunani. Saya tidak membantah itu. Dan digunakan oleh orang Kristen, karena Yunani adalah sebagian besar orang Kristen di dunia ini sejak zaman dulu, untuk menjadi kitab suci yang menggenapi semua nubuatan tentang Yesus Kristus,
itu betul. Raja yang memimpin pada saat itu menyuruh 70 tua-tua untuk mentranslatekan bahasa Ibrani dari kitab Tanakh ke bahasa Yunani yang tertulis di dalam Septuaginta. Itu betul. Lalu mengapa kau mengatakan hal yang apa yang bertentangan dengan hal itu? Apa yang salah dengan hal itu? Gitu loh. Itulah kemauan Tuhan. Itulah garis yang Tuhan sudah gariskan. Terus masalahnya di mana? Karena kami memiliki perjanjian baru, di mana Yesus datang. Masalahnya di mana? Memang benar itu yang saya katakan, bahwa seorang raja menyuruh menyalin kitab Tanakh yang ditulis oleh 72 tua-tua ke bahasa Yunani. Benar, saya tidak akan menyembunyikan itu karena itu tertulis, nggak perlu jauh-jauh, lihat aja di Google, gitu. Terus salahnya di mana? Apa yang membuat kamu keberatan? Dan apa yang salah daripada itu? Nggak ada. Itu kenyataan kok. Loh, ini saya tidak sedang keberatan. Ini sedang menyadarkan kamu. Kitabnya Bani Israel itu untuk Bani Israel. Ayo, hukum Torah itu untuk Bani Israel. Tunjukkan satu ayat dalam kitab perjanjian lama, ya, yang dalam bahasa original teksnya yang mengatakan bahwa Allah Abraham itu menyatakan diri untuk menjadi manusia, seperti yang diimani oleh orang Kristen. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan dalil itu. Kalau kamu menjadikan ayat Kejadian 17, itu kamu salah. Karena ayat Kejadian 17 itu adalah malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kamu mengatakan Septuaginta itu adalah kitabnya orang Yunani, lagi-lagi kamu salah. Kitab Septuaginta itu diterjemahkan 3 sebelum Masehi, itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Memang instruksinya datang dari pemerintah atau kerajaan Mesir Yunani. Bukan cuma Yunani, tapi Mesir Yunani yang memang menganut ajaran Trinitas. Mesir kuno, Yunani sama mengajarkan Trinitas. Bedanya Mesir saat ini sudah bertobat, Yunani tetap menjadi Kristen, menjadi tetap menganut pagan, ajaran pagan, menyembah kepada 3 sembahan. Nah, lalu kemudian yang perlu kamu pahami, di dalam kitabnya Bani Israel sangat jelas ditekankan bahwa itu diperuntukkan kepada mereka yang memiliki yang berasal dari keturunan Yakub, berasal dari keturunan Ishak. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Septuaginta itu bukan untuk Kristen. Septuaginta itu diperuntukkan untuk Bani Israel yang sudah tidak lagi tahu bahasa Ibrani. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik supaya kamu itu sadar gitu loh. Kamu mengambil kitabnya Bani Israel kemudian untuk memproklamirkan ketuhanan ajaran dari Yunani Romawi. Itu. Makanya sampai hari ini orang Yahudi itu tidak pernah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kau mengatakan Bani Israel itu sudah 5%. Itu harusnya kamu malu mengatakan itu. Andai saja ajaran Kristen itu adalah benar ajaran para nabi, maka yang menjadi pusat kekristenan sekarang itu adalah Yerusalem, bukan Vatikan, bukan Roma. Cuma 5% katanya. Aduh, padahal ini sudah berapa tahun? Udah 2000 tahun loh. Islam di Indonesia tidak butuh ratus tahun, tidak butuh 100 tahun untuk dia menjadi mayoritas, karena dia adalah ajaran kebenaran. Sementara agamamu di Yerusalem sudah 2000 tahun, baru 5%. Waduh, berhenti jadi manusia kalau kamu tidak menggunakan akalmu menelaah dari mana sih ajaran Kristen ini berasal. Karena itulah saya katakan, saya ingin menyadarkan kamu, bukan saya ini komplain, tidak, ingin menyadarkan kamu
bahwa kesalahan terbesar Kristen adalah mengambil kitabnya Bani Israel, mendudukkan ajaran pagan dari Yunani dan Romawi itu sebagai sebuah kebenaran dengan berdasar kepada nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Semoga kamu sadar dan bisa siuman. Oh jelas di sini kamu salah untuk mengartikan itu. Yesus tidak pernah menjadi ataupun dikatakan secara 100% dia adalah nabi. Dia adalah nabi, dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Ya, lewat mana? Di mana letak keilahian dia? Itu kan jadi pertanyaan baru. Iya kan? Bagaimana mungkin kau mengadakan sejarah tanpa mengetahui adanya keilahian Yesus? Ketika keilahian Yesus telah kami ucapkan berkali-kali kepadamu, kau tetap menolaknya. Berarti kau bebal. Gitu loh. Kau menolak Yesus dengan sejarah ataupun dengan seseorang yang membencinya, sama sepertimu. Gitu loh. Bagaimana mungkin ketika dalam Keluaran Musa menyatakan bahwa Allah turun sendiri untuk membunuh orang Mesir, lalu merayakan, disuruhlah orang Yahudi saat itu, dijelaskanlah kepada Musa bahwa Allah datang sendiri untuk membunuh anak sulung dari orang Mesir. Lalu ditafsirkan oleh para pembenci Yesus menjadi malaikat yang turun. Di mana ada tertulis malaikat yang turun? Jelas tertulis di dalam Tanakh, Tuhan turun sendiri. Ditafsirkan lagi kepada dari Rambam, dari Rasi, dan dari semua manusia-manusia itu menjadi malaikat yang turun. Yang benar mana? Yang nafsir atau kitab sucinya? Disitulah perbedaan antara kami dan Yahudi. Sedangkan kalian sebagai pengikut atau pencontek segala ajaran dari kami ini, kalian mencoba atau nakal masuk di tengah-tengah untuk mengacaukan ini. Gitu loh. Untuk mengacaukan, lebih mengacaukan lagi. Dan yang anehnya, kalian mencontek sesuatu yang Yesus katakan dengan jelas. Kalian mencontek semua isi dalam Talmud yang sangat mirip persis dengan apa yang tertulis dalam kitab sucimu. Itu yang benar. Kitab sucimu itu sangat mirip dengan Talmud, tapi berbeda 100% dengan Tanakh. Sebutkan satu contoh yang sama dalam Tanakh. Dalam Torah, kitabmu tidak ada. Semua berlawanan. Malah persis dengan tafsiran dari para rabi ini yang Yesus katakan tidak tahu surga bicara surga. Semua yang ada dalam Al-Quran itu 100% secara akidah sama dengan apa yang ada dalam kitabnya Bani Israel. Dalam arti kata kitab para nabi. Konsep ketuhanan sama, prosesi syariat sama. Konsep nabi-nabi, pengutusan Tuhan terhadap nabi-nabinya sama. Tidak ada yang berbeda. Ya. Prosesi ibadah sama. Tidak ada yang berbeda. Yang perlu kamu pahami adalah ketika para nabi itu datang, dia mengajarkan masih banyak ajaran yang mereka belum sampaikan, termasuk Yesus. Masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum mampu untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan. Artinya, sosok yang datang ini akan mengajarkan syariat yang lebih sempurna daripada syariat yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kalau Kristen kan tidak ada syariatnya. Dia menghilangkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nah, kembali kepada pemahaman Anda bahwa Kristen itu lahir daripada pengajaran yang sudah diinstruksikan jauh-jauh dari kitab-kitab sebelumnya. Sampai hari ini kamu mengatakan hanya 5% orang Yahudi yang menjadi Kristen. Artinya Tuhanmu gagal. Yesus gagal menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi Bani Israel. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia gagal. Dia adalah Tuhan yang sangat mengecewakan, Tuhan yang sangat naif. Karena misi kedatangannya tidak dipercayai oleh orang-orang yang ada pada masa dia, di mana dia mengutus dirinya sendiri. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah gagal. Berarti Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih hebat. Karena dia hanya nabi, diutus kepada Bani Ismail. Bani Ismail mengaminkan dan mengiyakan sampai hari ini.
tempat kelahirannya, tempatnya menerima wahyu, tempatnya dia meninggal, itu menjadi Islam sebagaimana yang diajarkan ketika dia hidup. Yesus, konon dia Tuhan, mengajarkan kekristenan, mati di tempatnya sudah 2000 tahun, baru 5%. Harusnya kamu malu mengatakan itu. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa 5% itu adalah aib sebenarnya, membuktikan bahwa Tuhanmu gagal. Tuhan yang gagal tidak pantas dituhankan. Itu berarti Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang sejati. Ya, saya mengerti ayat ini kamu mau sampaikan masih banyak yang aku harus ajarkan, tapi nanti akan datang penolong lain yang bla bla bla. Oke, saya setuju itu Muhammad. Tapi ingat, baca ayatnya. Yang mengutus penolong itu siapa? Yesus Kristus. Jadi Muhammad itu diutus oleh Tuhannya. Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Oke? Ya, betul. Klaim kamu ini betul. Termaksud hukum sunat. Makanya di situ ada pertentangan iman, Zul. Kitab Torah itu. Dan Yesus katakan, kamu pernah dengar, sayangilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, berdoalah bagi mereka yang membencimu. Kamu pernah mendengar hukum tangan ganti tangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata padamu, mulai hari ini, jika ada yang menamparmu sebelah kiri, berikanlah sebelah kanan, dan sebagainya. Yesus mengganti hukum itu. Manakah yang lebih penting, hari Sabat atau menyembuhkan orang? Kamu boleh mencuri di hari Sabat, tapi kamu tidak boleh berbuat baik di hari Sabat. Ajaran seperti apa itu yang Yesus katakan seperti itu? Kamu boleh berjualan di dalam bait Allah. Kamu boleh berjudi dalam bait Allah. Ajaran seperti apa itu yang Yesus ajarkan? Apa dalam Tanakh ada tertulis seperti itu? Nggak ada. Yang ada di dalam Talmud, yang ada dalam Targum, tafsiran. Makanya Yesus katakan, kalian ini orang Yahudi, para rabi, tidak tahu surga bicara surga. Betul, saya mendukung. Taurat itu hanya untuk hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Setelah Yesus datang, Yesus telah menggenapi itu dan membuat hukum baru yang bernama hukum kasih. Saya setuju kalau itu, ya kan? Terima kasih. Kawan, kalau konsep yang ayat 3 ayat, 2 ayat itu kamu jadikan sebagai acuan, sebagai wajah daripada ajaran agamamu, dunia ini akan hancur. Kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, bahkan lebih dari mengasihi dirimu sendiri. Ya. Lalu kemudian kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Untuk apa ada penjara kalau gitu? Untuk apa ada hakim kalau begitu? Untuk apa ada polisi kalau gitu? Makanya agamamu itu tidak bisa dijadikan sebagai asas. Sehebat-hebatnya orang-orang Kristen menguasai satu wilayah, ajaran Kristen tidak bisa mereka jadikan sebagai asas. Amerika hebat, tidak bisa menjadikan asas Kristen itu menjadi sebuah asas negara. Kenapa? Cacat dia. Apakah tampar pipi kiri, tampar pipi kanan itu bisa dijadikan sebagai asas? Tidak bisa. Berarti cacat agama Kristen itu. Dengan maksud itu, anakmu dibunuh, kasihilah dia orang yang membunuh anakmu. Dengan cara apa? Kasih juga anakmu yang lain. Anakmu diperkosa, jangan dendam, jangan dimusuhin. Jadi caranya gimana? Kasihi dia. Dengan cara apa? Karena dia adalah pemerkosa, kasih juga istrimu diperkosa. Jadi wajar kemudian ketika negara di luar daripada Indonesia, ya, yang mayoritas Kristen, itu mereka tidak ada hukum syariat halal haram dalam hal kaitannya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Aku suka you suka aku, ayo. Aku suka anakmu, aku suka istrimu, ayo. Itu yang terjadi. Dan kamu tidak bisa menutup mata akan itu. Dasar pijakannya itu jelas dalam kitabmu. Makanya saya katakan, ketika Islam itu tidak ada, ajaran Tuhan itu dihilangkan,
dengan mengatakan tidak ada lagi karena Yesus sudah menggenapinya, maka dunia ini akan berjalan layaknya perkumpulan atau tempat komunitas hewan-hewan. Karena tidak ada lagi aturan. Semua hidup sesuai dengan kasihilah, 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 kasihilah. Ada pembunuh, kasihi. Ada pencuri, elus-elus. Ada pemerkosa, ya kalau perlu dia diberi hidup yang lebih layak. Pokoknya penjara ditutup, polisi jangan ada, tentara jangan ada, dia datang merampok, kasih semua. Gitu. Lalu ketika kau mengatakan, oh bukan begitu, Sul, prinsip kasih mengasihi itu bukan seperti, lalu bagaimana? Kasih satu contoh. Sifat, perilaku, tindakan, aturan, ajaran, kasih di dalam Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain itu apa? Tunjukkan coba kepada kita yang ada di sini. Oh, Kristen itu lebih kasih daripada agama lain. Buktinya apa? Dengan menjajah gitu. Dengan merampok rempah-rempah di negara orang lain gitu. Hah? Dengan cara memborbadir itu dibilang lebih kasih daripada agama lain. Atau coba Anda bisa menunjukkan di tempat ini. Di Indonesia aja dulu. Perlihatkan bukti kasih Kristen di Indonesia ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Silakan. Makanya kamu memang lebih cocok jadi murid saya. Ya, Tuhanmu yang mengatakan mengutus Yesus itu jujur mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan aku mengutus kepadamu, itu perkataan siapa? Perkataan yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus sampaikan. Akulah Alfa dan Omega. Kata siapa? Yesus. Apakah perkataan Yesus itu berasal dari dirinya sendiri? Tidak. Yohanes 17 itu sudah menyatakan dengan jelas, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Udah selesai. Jadi apapun yang Yesus katakan, aku mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengutus ini, aku mengutus ini. Apakah itu perkataan dari dirinya sendiri? Bukan. Maka berhentilah menuhankan sosok utusan yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Paham? Baik kawan-kawan, karena saudara siapa ini yang namanya JTSWT ini ya, dari nama aja sudah menghujat. Saya pamit dulu karena di sini udah azan. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang tadi yang Kristen ini penyembah manusia ini bisa bertobat, bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, salam satu Tuhan dari saya, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.